يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس. Dan banyak kisah yang lain seperti salamnya malaikat kepada orang yang hendak meninggal dunia. Malaikat mengucapkan salam kepada orang yang hendak meninggal dunia. Penulis kitab ini menjelaskan bagaimana di dalam hadis, kemudian juga kondisi pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh penulis kitab ini. Di antaranya adalah dalam hadis kemarin sudah kita sampaikan, bagaimana ketika malaikat hendak mencabut nyawa kepada orang-orang yang soleh, malaikat mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Jadi malaikatnya berkata kepada roh yang hendak dicabutnya, jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Maka meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Tetapi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, maka para malaikat mendatanginya, yatribuna wujuhahum wa adbarahum, lalu dipukullah wajahnya dan juga tengkuknya. Wa dzuqu adzabal hariq, rasakanlah siksa yang membakar. Rasakanlah siksa yang membakar. Padahal baru sakaratul maut, sudah dipukul tengkuk depan dan belakang, dan sudah dikabarkan kelak akan disiksa dengan api neraka. Maka penulis kitab ini menjelaskan dan telah mendengar sebagian orang-orang yang ketika meninggal dunia dia mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, selamat datang. Ketika mereka melihat, kemudian pula ketika penulis kitab ini menjelaskan, telah mengabarkan kepada kami, syekh kami, dari sebagian orang yang mereka hendak meninggal dunia. Fala adri, aku tidak tahu dan aku tidak menyaksikannya. Tetapi dia mengatakan, orang yang mati itu mengatakan, wa wa yaqul alaikassalam hahuna fajlis, salam bagimu dan duduklah di sini. Wa alaikassalam hahuna fajlis. Dia mengatakan, menjawab salam dan mempersilahkan untuk duduk. Padahal di situ tidak ada siapa. Ini untuk orang yang hendak meninggal dunia. Lalu siapakah yang disebut selamat datang? Lalu siapakah yang dia ajak untuk mengucapkan salam? Bahkan kita juga pernah mendampingi orang yang sakaratul maut, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang melihat sesosok jubah putih, ada yang merasakan melihat sesosok orang, dan seterusnya yang kita tidak menyaksikannya. Demikian pula kisahnya Khairun Nasaj, semoga Allah merahmatinya. Di sini diceritakan kisah yang masyhur ketika dia hendak meninggal dunia. Maka pada saat itu dia pada saat hendak meninggal, dia minta untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia berwudu, kemudian sholat. Setelah itu kemudian dia meninggal dunia. Dia mengatakan isbir afakallah. Dia katakan sabar, lalu berikan kesempatan aku untuk sholat. Maka dia pun berwudu, kemudian sholat. Setelah itu meninggal dunia. Setelah itu dia meninggal dunia. Ini kisah yang masyhur yang diceritakan oleh penulis kitab ini. Lalu siapakah yang diajak bicara sabar tadi? Lalu setelah dia berwudu lalu sholat, meninggal dunia. Siapa kira-kira? Sabar, saya mau sholat dulu. Setelah itu meninggal dunia. Siapa yang diajak ngomong tadi? Ya. Siapa kira-kira? Ya.
Baik. Kemudian kisah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam Ibnu Abi Dunya menceritakan bagaimana kondisi Umar bin Abdul Aziz ketika pada hari kematiannya. Dia berkata, "Dudukkanlah aku." Lalu orang-orang pun mendudukkan beliau. Orang-orang pun mendudukkan beliau. Dan beliau kemudian mengucap la ilaha illallah. Setelah itu mengangkat kepalanya. Lalu kemudian dia berkata, ketika itu mengangkat kepalanya, orang-orang berkata, "Sesungguhnya engkau tampak memandang sesuatu, wahai Amirul Mukminin." Lalu kemudian dia mengatakan, "Sungguh aku melihat yang hadir tidaklah dia manusia dan bukan pula termasuk bangsa jin." Jadi pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia pada saat itu, di hari itu meminta untuk didudukkan. Setelah didudukkan, dia mendongakkan kepalanya ke atas. Kemudian dia mengatakan, "La ilaha illallah." Setelah itu kemudian orang-orang bertanya, "Tampak engkau memandang sesuatu, wahai Amirul Mukminin?" Lalu kemudian dia berkata, "Sungguh aku melihat ada yang hadir bukan manusia, bukan pula bangsa jin." Lalu meninggal dunia. Siapakah yang dilihat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Lalu dia meninggal dunia. Maka ayat Al-Quran tadi mengatakan, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut dan jangan sedih. Malaikat berkata, jangan takut dan jangan sedih. Kemudian, "Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Diberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Kira-kira kita termasuk yang bisa melihat seperti ini apa enggak? Yang sempat la ilaha illallah atau tidak? Kita berharap Allah berikan kesempatan lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka la ilaha illallah ini harus betul-betul kita resapi dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, agar kita bisa mengucapkan itu di saat detik-detik terakhir ketika sakaratul maut. Karena detik-detik terakhir sakaratul maut, di sana yang datang bukan hanya para malaikat, tapi adalah pertempuran terakhir syaitan untuk menjadikan kita murtad, untuk menjadikan kita jauh dari la ilaha illallah. Maka pada saat itu syaitan berjuang dengan perjuangan yang terakhir supaya hamba Allah itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan anggap ucapan itu mudah. Kalau setan sudah membuat leher kita tercekik, maka tidak mampu lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka kuatkan tauhid kita, kuatkan tawakal kita kepada Allah, maka kita akan mampu untuk mengucap la ilaha illallah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimampukan, karena tidak ada yang bisa menjamin kita mampu untuk mengucap kalimat itu atau tidak. Saya beberapa kali pernah punya pasien ruqyah. Ketika saya tuntun untuk mengucap la ilaha illallah, dia tidak mampu. Dia tidak mampu, tercekat, tercekik. Ketika kemudian lafaz yang lain lancar, maka biasanya orang-orang yang tauhidnya rusak itu ketika posisi dia terkena gangguan jin, lalu diruqyah dan diminta untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia kesulitan. Ketika yang rusak adalah syahadat Rasulnya, dia melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasul, maka dia mampu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, giliran wa asyhadu anna Muhammadan, dia akan tercekik pula. Maka pastikan amal kita ikhlas karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah, agar kita bisa mengucapkannya. Dan butuh dibimbing berkali-kali pasien ruqyah tersebut untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Padahal ini bukan sakaratul maut, sedang dalam pengaruh
syaitan. Ucapan yang lain lancar, ngomong lancar. Asyhadu alla ilaha illallah, hanya asyhadu, begitu illah sudah tercekik, tidak mampu ngomong. Bagaimana kalau sakaratul maut betul-betul terjadi? Kalau kemudian kita dikuasai oleh syaitan, naudzubillah, dan leher kita tercekik, tidak mampu untuk mengucapkan. Kuncinya, setan itu hanya mampu menguasai orang-orang yang tauhidnya rusak. Innama sultanuhu, gimana Ustaz Zaki? Innama sultanuhu, gimana ayatnya? Alalladzi, innama sultanuhu alalladzina la yu'minun walladzina hum bihi musyrikun. Iya. Nanti silakan dicek, kurang lebih bunyinya seperti itu. Sesungguhnya kekuatan setan itu kepada orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah atau mereka mensekutukan Allah. Maka termasuk ruqyah itu jangan sampai pada saat ruqyah kita tawakal dengan peruqyahnya. Oh, kalau yang ruqyah Ustadz Mujiman pasti sembuh. Jangan, itu termasuk penyimpangan. Termasuk penyimpangan. Kalau kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka jangan sampai kita mengatakan ruqyah ini ampuh, bukan. Jangan terpaku pada ruqyahnya, tapi tauhidnya. Kuatkan tauhidnya. Ada Allah yang maha kuasa, yang mampu menundukkan bangsa jin. Manusia tidak mampu menundukkan bangsa jin. Manusia hanya mampu berdoa dan memohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, lepaskan setan yang mengganggu, yang mencekik lehernya. Kenapa kok kita mintanya sama Allah? Karena kita tidak mampu. Dan yakinkan kepada pasiennya bahwasanya Allah maha kuat yang mampu melepaskan ikatan di lehernya. Tapi kalau kemudian gimana ini Ustadz, gimana ini Ustadz, nah, ini tawakalnya sudah keliru. Kenapa ruqyah itu makruh? Karena tawakal kepada ustadznya. Nah, ini kesalahan ruqyah. Kenapa ruqyah itu dimakruhkan? Karena tawakal kepada ruqyahnya. Nah, keliru. Engko di ruqyah rak mari, ndak. Yang bikin sembuh itu Allah, bukan peruqyahnya. Maka minta sama Allah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Demikian pula ketika mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tercekik. Ya harus dikuatkan. Kalau ibadah hanya sesuai tuntunan Rasulullah. Ikhlaskan kita untuk menjalankan syariat Rasul. Yakinkan. Kalau sudah yakin, alhamdulillah diminta untuk membaca lancar. Itu padahal bukan proses ketika orang sakaratul maut. Itu susah ngucap. Bagaimana kalau sakaratul maut setan datang? Dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bebas dari godaan setan itu. Karena setan itu sangat licik. Godaan setan itu wa idza ghafala waswasa. Kalau kita lalai, maka setan itu akan menguasai hati kita. Hati kita dikuasai. Wa idza dzakara, kalau kita ingat, khonasa, setan akan mengintai. Jadi kalau kita ingat, setan akan mengintai kita, akan mencari kita lengah. Tetapi kalau kita lalai, akan dikuasai oleh setan. Maka setan itu kalau mau merasuk ke dalam tubuh kita, mengintainya lama. Jangan dibayangkan sehari dua hari. Ada yang bertahun-tahun untuk mengintai kapan orang itu lemah. Begitu lemah, dikuasai, was-was. Kalau sudah dalam cengkramannya dan pikiran kita, hati kita sudah miur, sudah minder, maka disitulah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka harus yakinkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Jadi ini tadi kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang disebutkan di sini. Contohnya adalah Fudorah bin Dinar.
ketika pada saat itu Muhammad ibn Wasi' mendekati ajal kematian, faja'ala yaqul, dia berkata, marhaban bi malaikah, selamat datang kepada para malaikat. Rabbi wala haula wala quwata illa billah, Tuhanku, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mencium raihatat thayyib, aku mencium aroma yang indah, aroma yang wangi, yang lam asyum, yang aku tidak pernah mencium sebelumnya, atyabu minha, yang lebih wangi dari ini semua. Kemudian dia pun meninggal dunia. Ini Fudalah bin Dinar menceritakan bagaimana ketika Muhammad ibn Wasi' meninggal dunia, dia mengucapkan, selamat datang wahai para malaikat, wahai Tuhanku, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Engkau, dan aku mencium wewangian, suatu wewangian yang belum pernah aku cium, yang lebih wangi daripada wangi hari ini. Kemudian dia meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa yang diucapkan selamat datang tadi? Wangi apa yang dia cium tadi? Lalu meninggal dunia. Wal athar fi dzalika, dan asar terkait hal ini cukup banyak yang menceritakan kondisi yang semacam itu. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita tidak usah baca asar lagi ya. Itu cukup untuk mewakili. Ini kalau saya baca berlembar-lembar ini ya. Jadi ini ciri khas dari penulis kitab ini. Asarnya berlembar-lembar.